Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan mulai pelajaran prakarya tentang kerajinan limbah lunak. Setelah kalian melihat tayangan video ini, tujuan pembelajarnya adalah: 1. Peserta didik mampu memahami prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Kedua, peserta didik bisa memahami jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Yang ketiga, peserta didik bisa memahami pengolahan bahan limbah lunak. Untuk kompetisi dasarnya yang kita pelajari adalah, yang pertama adalah 3.3, yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembaran. 4.3, memilih jenis, bahan, dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembaran yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Pada pelajaran semester dasar, kita sudah mempelajari tentang kerajinan serat. Yang kedua, kerajinan dari tekstil. Kalian perhatikan gambar. Dilihat pada masa ini, sampah merupakan limbah yang banyak sekali di sekitar lingkungan kita. Sampah-sampah itu bisa kita manfaatkan untuk kerajinan limbah lunak. Kita sebagai generasi muda harapan bangsa diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan dengan cara membuat sesuatu kerajinan dari bahan limbah lunak yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan menjaga lingkungan ataupun kegiatan ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita lihat materi yang pertama adalah apa itu kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bersifat lunak. Pengertian kerajinan bahan lunak. Sekarang, prinsip kerajinan bahan lunak. Kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Kini kerajinan berfungsi untuk sebagai hiasan baik interior maupun eksterior. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah rumah tangga, limbah pabrik, limbah dari suatu kegiatan tertentu. Limbah dikelompokkan menjadi 3 bagian. 1. Berdasarkan wujudnya. Limbah dilihat dari fisiknya terdiri dari A. Limbah gas, yaitu contohnya karbon dioksida, karbon monoksida, asam klorida, NO2, dan SO2. Yang B. Limbah cair. Limbah cair ini contohnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Yang C. Limbah padat. Contohnya adalah botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. A. Limbah pertanian. B. Limbah pertambangan. C. Limbah industri. Dan D. Limbah domestik. Yang ketiga, berdasarkan senyawanya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, limbah organik, yaitu limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya kulit buah dan sayur dan kotoran hewan. B. Limbah anorganik, yaitu limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya adalah plastik, beling, dan baja. Sekarang B. Jenis, karakteristik, dan pengolahan bahan limbah lunak.
Pertama, limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun semuanya harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang menarik. Contohnya, daun-daun, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Yang kedua, limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Contohnya, plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Sekarang yang C, pengolahan bahan limbah lunak. Yang pertama, mendaur ulang atau disebut dengan recycle, yaitu barang-barang yang tidak berguna didaur ulang kembali. Yang kedua, menggunakan kembali atau reuse, yaitu memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Yang ketiga, mengurangi atau reduce, yaitu meminimalisir barang material yang dipergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang D, proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah lunak organik. Misalnya, daerah pesisir pantai atau laut, ini bisa kita gunakan, contohnya banyak sabut kelapa dan daun kelapa. Di daerah pegunungan, kita bisa menjawik kulit jagung, kulit bawang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak, dan kulit pete Cina. Kemudian daerah pertanian, contoh jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. Dan terakhir, daerah perkotaan, contohnya kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serayut kayu. Proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum dan sederhana antara lain: 1. Pemilahan bahan limbah lunak. 2. Pembersihan limbah lunak. Yang ketiga, pengeringan. Yang keempat, pewarnaan bahan limbah lunak. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Dan terakhir 6, penghalusan bahan agar siap dipakai. Dan syarat rancangan penciptaan benda adalah: 1. Kegunaan atau bahasa Inggrisnya adalah utility. Kemudian yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Yang keempat, keamanan atau disebut safety. Dan terakhir 5, keindahan atau disebut dengan estetik. Untuk rangkaian pembelajarannya, berarti ini adalah kerajinan bahan lunak adalah produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bersifat lunak. Berbagai kerajinan dengan bahan lunak dapat dijadikan karya-karya unik dan menarik untuk dipajang hingga dijual guna mendapatkan keuntungan. Contoh evaluasi pembelajarannya: 1. Limbah pelepah pisang, limbah kulit kacang, limbah daun kering tergolong pada jenis limbah. Titik ini: A. Keras organik, B. Lunak organik, C. Keras anorganik, D. Lunak anorganik. Dari masing-masing pilihan ganda ini, mana yang tergolong dari
limbah pelupa pisang, kulit kacang, limbah daun kering tergolong pada jenis limbah? Yang betul adalah limbah lunak organik, atau jawabannya adalah B. Demikian untuk kegiatan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.